dimulai. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mengkondisikan mikrofon dalam keadaan yang hening, serta menggunakan virtual background yang telah disediakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar kita pada hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian meskipun secara virtual ya. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu sekalian? Mungkin bisa dikasih reaction jempolnya dulu seperti ini. Kalau misalnya keadaan Bapak Ibu semuanya sehat. Oke. Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bersama trainer kita. Jadi jangan kemana-mana dan tetap fokus ya. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta webinar yang terhormat Official Trainer Tech Teacher Indonesia. Yang saya hormati Bapak Lovandri selaku CEO dari Tech Teacher Indonesia dan yang saya kasihi seluruh staf divisi dari Tech Teacher Indonesia yang telah hadir pada acara pemanfaatan SID untuk microsite pembelajaran pada hari ini, Minggu 23 Juni 2024. Sebelumnya, perkenalkan saya Renhat Wiwi, selaku Project Manager dan moderator yang akan membantu jalannya acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Pada malam hari ini juga, kita akan belajar bersama Bapak Rudolf Abraham Lubukai ST. Bapak Rudolf akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada kita. Dan Bapak Rudolf adalah official trainer dari High-Tech Teacher Indonesia. Baiklah, sebelum memulai Educate webinar pada malam hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran kegiatan ini. Doa akan dipimpin langsung oleh saya sendiri. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin bisa di next. Baik, webinar ini diselenggarakan oleh PT Indonesia Cakap Digital yang memiliki nama brand High-Tech Teacher Indonesia, yang merupakan sebuah organisasi komersial profit atau sharing profit di bidang pendidikan yang menyediakan platform bagi guru, dosen, tenaga kependidikan, dan calon pendidik untuk sharing ilmu terkait dengan penggunaan teknologi pendidikan di era revolusi industri 4.0. Next. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang masih penasaran dengan High-Tech Teacher Indonesia, mungkin bisa langsung scan barcode yang ada di layar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mengikuti sosial media dari High-Tech Teacher Indonesia. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website resmi dari High-Tech Teacher Indonesia yang ada di layar. Next. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi. Kepada Bapak Rudolf, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rey. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, panitia dan Bapak Lovandri. Hari ini saya akan berbagi kembali terkait SID. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan berbagi terkait bagaimana kita memanfaatkan satu aplikasi ya, fitur namanya S.ID. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu semua sudah menggunakan ini, menerapkan hal ini, dan saya yakin
manfaatnya luar biasa. Nah, bagi yang belum atau yang ingin memperdalam lagi, yuk kita belajar bersama-sama. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan secara konsep di awal, kemudian nanti kita akan berpraktik ya. Nah, berpraktik nanti Bapak Ibu bisa melihat kreativitas Bapak Ibu masing-masing sehingga bisa diterapkan entah itu untuk pembelajaran sesuai tema kita atau kepentingan Bapak Ibu yang lainnya. Dan saya yakin setelah ini Microsoft Bapak Ibu bisa gunakan dalam berbagai hal untuk kepentingan Bapak Ibu. Saya share screen terlebih dahulu seperti ini. Oke, saya presentasikan. Saya hide. Ya, apakah sudah nampak Bapak Ibu sekalian? Sudah ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana kita bisa menggunakan ini, tapi kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan microsite. Ya. Di s.id ini sendiri ada dua hal penting yang biasanya fiturnya ini digunakan Bapak Ibu. Yang pertama ini terkait dengan shortener atau penyingkat alamat website. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya membuat website, misalkan Google Docs ya, misalkan itu kan panjang nih, meskipun di shorten itu masih ada panjangnya, ada kata-kata. Nah, dengan menggunakan s.id ini, Bapak Ibu bisa menyingkat sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ya, misalkan s.id/webinar. Misalkan webinar tanggal 23 Juni atau webinar apa atau web apa dan sebagainya. Jadi ada nama-nama yang nantinya Bapak Ibu bisa mudah, dan kalau kita bagikan ke peserta itu akan mudah diingat dibandingkan nama misalkan docs dan seterusnya ya, titik-titik dan ABC dan seterusnya, itu akan susah. Kita harus ngasih link yang lengkap. Nah, ini shortener. Jadi fungsi pertama adalah penyingkat. Nah, kemudian kedua ada namanya Microsoft. Oke, sekarang kita masuk yang berikutnya. SID itu meringkas Microsoft Shortener dan alat pemasaran digital. Microsoft itu apa? Platform yang membuat, namanya juga micro and site. Micro, mini, site atau situs yang diringkas. Kalau Bapak Ibu memiliki website, tentunya memiliki website yang penuh isinya, kontennya apa, kemudian masing-masing itu punya sub, dan sub bagian itu ada memiliki sub bagian lagi, ya itu website yang Bapak Ibu miliki. Ya. Nah, Microsoft hanya meringkas dari apa yang Bapak Ibu miliki, kemudian dia link kemana-mana. Dan ini cukup cukup menarik ya. Misalkan di isinya nanti Bapak Ibu misalkan pendidikan, ada artikel pendidikan yang Bapak Ibu miliki, ya link artikel itu yang kita masukkan di bagian awal. Di bawahnya lagi video misalkan atau audio, apapun Bapak Ibu bisa taruh. Sehingga ketika Bapak Ibu share ke rekanan atau ke siswa, siswa tinggal klik langsung masuk ke tujuan ya. Bayangkan kalau kita memberikan versi lengkap ya, versi lengkap nanti kalau itu ke siswa mereka akan bingung ya, versi lengkapnya itu mereka cari satu-satu gitu ya. Tapi dengan Microsoft diharapkan lebih terfokus sehingga ketika anak-anak peserta didik itu atau mahasiswa itu mau melihat tugas atau apa yang ditawarkan dosen atau Bapak Ibu guru, tinggal diklik itu saja sudah mencakup, disesuaikan. Oleh karena itu sebagai pendidik harus memiliki kerangkanya, apa yang ingin disampaikan, setiap pertemuannya apa yang ingin disampaikan. Jadi itu bisa membungkus materi setiap pertemuan ya. Itu menarik. Itu yang disebut microsite.
Kemudian ada yang namanya short-term cerdas, yaitu yang mengubah URL yang panjang yang tadi saya sebutkan. Ya, Bapak Ibu punya URL dari masing-masing platform, diperpendek nih. Ini akhirnya menjadi lebih cantik, lebih indah ketika orang lain kita berikan dan akan diingat ya. Nah, karena di awalnya ada s.id/ apa gitu ya, itu mudah diingat. Dan yang berikutnya juga alat pemasaran digital. Kenapa alat pemasaran digital? Karena ya kalau Bapak Ibu mau jualan misalkan, itu juga akan mudah mulai dari konsep, produk foto-fotonya atau video produk, terus kemudian survei dan lain sebagainya dalam satu page ya, lebih singkat dari landing page kalau boleh saya bilang. Nah, karena dia berupa link, nah nanti di situ mendapatkan informasi yang lengkap sesuai skenario yang Bapak Ibu. Ini ya yang pertama. Kemudian keunggulannya sebagai microsite itu sendiri. Yang pertama dia ringkas. Kenapa disebut ringkas? Yaitu tadi menampilkan informasi yang penting tanpa konten yang berlebihan. Ya, informasi utamanya apa itu yang disampaikan. Ya, jadi tidak sub-sub bagian itu dilampirkan semua sehingga customer atau peserta didik bingung mau yang mana. Tapi kalau ini ringkas. Kemudian juga eh, informasi penting itu buat kita posisi pendidik sangat penting karena yang utama apa dulu itu yang kita eh, maksudkan ya, kita ringkasnya di sana. Kemudian elegan. Kenapa disebut elegan? Karena desain yang dibawakan, yang ditawarkan oleh s.id ini cukup menarik. Sehingga setiap peserta didik atau customer ini melihatnya, wah ini kesannya profesional ini. Misalkan kita ada name card ya, name card yang online gitu ya. Kita berikan ini ya, mulai background perusahaan, nama dan seterusnya. Jadi itu elegannya di sana, desainnya yang menarik. Fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena memungkinkan kita menyesuaikan Microsoft ini sesuai kebutuhan dan preferensi. Jadi kebutuhannya apa dulu nih? Kita mau arahnya kemana nih? Nah, itu fleksibel ya. Microsoft dengan SID ini menawarkan suatu sistem yang cukup mewakili apa yang kita ini. Kemudian fitur unggulan. Fitur unggulan itu ada misalkan analitis. Analitisnya apa? Yang terperinci. Misalkan siapa yang mengetik ya, artinya mengklik dari tautan yang kita miliki atau area mana atau mana yang lebih sering tautan ini di kota mana yang suka klik atau siapa gitu ya. Jadi analitisnya ini diberikan sehingga kita bisa membuat kesimpulan dari fakta yang diberikan. Kemudian linknya terproteksi. Kenapa? Karena ada fitur keamanannya canggih nih. Ya, karena kecanggihan keamanan dalam hal ini, maka SID merupakan salah satu opsi untuk pembuatan singkat short-term linknya. Yang ketiga ada tautan berbasis waktu. Bapak Ibu bisa mengatur durasi aktif tautan. Misalkan Bapak Ibu dalam satu rutinitas ya, misalkan di sekolah gitu atau di kampus. Oke, ini siswa mahasiswa akan saya berikan link dengan frame of reference, mulai konsep, contoh latihan, video diskusi, tetapi tidak bisa diakses seterusnya, hanya durasi yang ditentukan misalkan 2 minggu atau 1 bulan atau sesuaikan dengan waktunya. Nah itu kita bisa lakukan itu karena supaya mungkin tidak diinikan orang. Kecuali kita inginnya lifetime ya, artinya semua bisa akses. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya spesifik untuk tugas-tugas ya mungkin kita bisa buat tautan itu berdurasi. Kemudian ada klik untuk melacak. Jadi pantau setiap klik pada tautan mengoptimalkan strategi pemasaran. Ya, ini kalau kembali ke pemasaran ya. Tapi kalau untuk kegiatan edukasi bisa kita lihat ini yang klik ini berasal dari area mana, misalkan seperti itu. Komponen. Nah, di s.id ini juga menawarkan komponen Bapak Ibu. Kenapa? Di sini ada galeri gambar. Jadi nanti Bapak Ibu juga menampilkan karya visual bukan hanya dari
ketersediaan gambar yang ada, tetapi Bapak Ibu juga mempunyai karya visual sendiri dari aplikasi lain misalkan, itu bisa diupload untuk menarik ya, jadi bisa dikolaborasikan. Yang kedua, ada formulir kontak. Nah, hubungkan diri Anda dengan audiens melalui formulir kontak yang dapat disesuaikan. Jadi ada formnya, yang maksudnya apa nanti kita lihat. Ada ya dorongan pengunjung mengambil tindakan tombol eye catching and effective ya, call to action, terus integrasi ke media sosial ya. Ya bisa ini kita tampilkan feed-nya ke media sosial secara langsung. Kemudian customisasi. Ya, customisasi yang pertama pilih template. Bapak Ibu jangan khawatir, template yang ada di sini itu cukup menarik ya. Jadi tidak out of date, tapi cukup menarik dan kita bisa gunakan. Kemudian yang kedua, sesuaikan desain. Ya, desain apa? Desain mengubah warna, mengubah fontnya, bahkan tata letak sesuai dengan branding. Jadi itu kekayaan intelektual, Bapak Ibu, kreativitas ini nanti muncul di sini karena desain-desainnya bisa dikustomisasi. Jadi menarik kalau itu peserta didik ya mereka tidak boring ya karena tidak hanya itu aja modelnya ya. Kemudian ada tambahan konten. Jadi kontennya juga menarik Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa menginsert teks, gambar, video, dan elemen-elemen interaktif lainnya yang akan menambah kekayaan dalam mendesain microsite yang Bapak Ibu miliki. Jadi tidak hanya satu, tapi ada banyak di sini dalam satu titik tertentu. Ya, jadi tidak terlalu kompleks sampai bingung, tetapi hanya satu ditujukan satu link, nanti di situ sesuaikan ya. Intinya tetap dalam rangka satu kesatuan, misalkan temanya Bapak Ibu pengajaran pada durasi tersebut misalkan 2 JP atau 3 JP. Ya udah di dalam tautannya s.id yang Bapak Ibu buat itu nanti mengandung yang 2 JP atau 3 JP. Nanti pertemuan berikutnya Bapak Ibu buat lagi yang lain. Supaya apa? Supaya tidak bingung. Nah, itu diperlukan organisasi, mengorganizing tautan s.id. Jadi setiap pertemuan Bapak Ibu punya mulai mungkin absen mungkin ya kan, evaluasi apa namanya asesmen diagnostik mungkin dalam satu microsite. Nah, itu Bapak Ibu bisa kumpulkan dan bisa berikan pengaturan dengan baik. Terus ada atur pengaturan. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau mengatur privasinya, SEO, analitiknya ya. Jadi mungkin kalau dalam hal ini jika tidak terlalu ini abaikan saja. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur yang ini. Nah, di sini kenapa mudah? Karena sifatnya drag and drop. Kenapa drag and drop? Ya karena di sini Bapak bisa tinggal tarik ya antar mukanya, ya menyediakan antar muka yang gampang sekali, tinggal ditarik, dicocokkan, mana dibuat, kemudian disusun, sesuaikan. Terus ada elemen siap pakai, elemen-elemen ya mungkin header, footernya, galerinya, formnya, Bapak Ibu tinggal tarik aja ya, tidak perlu bingung di sini. Kemudian ada juga preview real time-nya. Real time-nya bagaimana yang bisa Bapak Ibu buat. Jadi bisa dipastikan di sini. Selanjutnya, nah komponen-komponennya. Komponennya ada komponen deskripsi kegunaan, ada header, hero section, ya, galeri, testimonial, footer, terus ada ya bagian atas microsite, area utama, kumpulan gambar atau video, ulasan, ya, bagian bawah, portofolio, branding, navigation, ya, kegunaan, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti kita explore ya. Kemudian sesuaikan preferensi Bapak Ibu dengan s.id. Yang pertama tema ya tadi ya sudah, tema apa yang ingin dibuat dengan gayanya apa sesuai tujuan microsite ya. Jadi menawarkan tema yang disesuaikan dengan tujuan, jangan sampai temanya kurang menarik. Ini tadi sudah aturan warna dan pilihan fontnya. Kemudian tambahan kontennya tadi sudah, juga ada memasukkan teks, gambar, elemen multimedia yang terkait hal tersebut, dan juga SEO. Nah, di sini secara instan kita bisa membagi melalui short journal atau tautan pendek.
SID dengan tautan pendek ini memudahkan. Jadi bukan hanya sekedar tautan angka-angka, mungkin kita susah, tapi penamaan dari angka-angka tersebut. Jadi bisa Bapak Ibu menggunakannya dengan baik ya. Nama-nama tautannya dipercantik sesuaikan dengan tema-tema. Kemudian ada integrasi media sosial yang populer ya, misalkan di Facebook, Twitter, LinkedIn dan seterusnya bisa diintegrasikan. Yang lainnya adalah juga akses offline, QR code ya. QR code itu bisa orang melihat atau men-scan dari barcode atau QR code yang Bapak Ibu miliki sehingga mengarah ke sana. Itu seperti itu. Explore, ada bio link, kemudian landing page, portfolio, event page. Jadi microsite itu banyak fungsi. Bio link juga bisa Bapak Ibu gunakan profil. Kalau itu untuk personal, bisa untuk profil. Mungkin Bapak Ibu punya karya di mana, pernah bekerja di mana, pernah mengajar di mana, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Apapun Bapak Ibu bisa buat. Atau landing page. Bapak Ibu bisa gunakan landing page lebih sederhana menggunakan ini ya untuk mengenalkan produk atau layanan Bapak Ibu. Portofolio digital, mungkin Bapak Ibu punya karya-karya, ya, jadi bisa diletakkan di sini, entah itu desainer, kita sebagai pendidik ya, mungkin panen karya siswa, Bapak Ibu pernah berkarya dengan siswa, atau selama setahun pengajaran Bapak Ibu bisa dokumentasikan, letakkan di sini. Bahkan ada untuk event page. Ya, event page ini sifatnya penjadwalan ya. Kalau saya rasa penjadwalan, bisa penjadwalan secara umum atau tertentu. Misalkan jadwal mengajar di kelas, ya kan. Kemudian acara-acara di sekolah, ya bisa digunakan. Jadi tidak hanya ansih untuk pembelajaran, tapi untuk event page juga bisa digunakan. Jadi cukup menarik ya fitur yang disediakan oleh S.id. Nah, kalau tadi kan kita melihat dari sisi microsite ya. Microsite itu artinya website yang singkat, lebih ringan, lebih light, lebih gampang diingat ya karena ada poin-poinnya. Kalau website kan udah utuh, udah banyak ya, udah dalam. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, shortener ya, tadi juga sudah singgung, itu dia sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki alamat URL, Google Form, dan lain-lain itu panjang sekali, atau punya alamat websitenya panjang, dipersingkat di sini dan namanya bisa diubah. Tentunya mudah diingat karena Bapak Ibu yang buat, dan ini membantu branding Bapak Ibu. Kalau alamatnya panjang kan susah nih, ya. Jadi peserta didik maupun customer kan akan apa ya ini kan susah untuk diingat sehingga tidak bisa harus buka catatan. Ya, kalau ini mudah sekali. Dan kemudian speed, kecepatannya ini pemendekan sangat cepat Bapak Ibu, tidak perlu menunggu lama. Aman, kenapa aman? Perlindungannya terhadap spam dan penyalahgunaan tautan, sehingga Bapak Ibu tidak dihack yang lain ya. Nah, yang terakhir ada analitik ya, contohnya analitik seperti ini, ada dashboard komprehensif di mana menampilkan data penting seperti jumlah kliknya nih. Ya, jumlah kliknya ada berapa? Oh, microsite Bapak Ibu itu sudah berapa kali diklik atau tautannya Bapak Ibu sudah berapa kali diklik oleh yang lain gitu ya. Terus lokasi pengunjungnya dari arah mana dan berangkatnya. Pemetaannya ini real time. Jadi pengunjungnya ini bisa dilihat dari peta real time ya, itu sendiri. Kemudian analisis tren ya, dari waktu ke waktu ada grafik yang dimunculkan. Nah, Bapak Ibu ini adalah konsep yang saya jelaskan di awal ini supaya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita mengetahui secara prinsip kerja dari S.id. Nah, sekarang saya arahkan Bapak Ibu ke ini S.id. Silakan nanti dilihat di browser. Nah, masuk di sini browsernya. Bapak Ibu lihat di sini browsernya. Apa sudah nampak ya, Mas Rey? Bapak. Ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu klik aja home s.id ya, home.s.id ya.
ya, atau s.id aja langsung keluar. Nah, akan tampilan umumnya di sini. Ya, tadi sudah dijelaskan. Di sini adalah penunjang, ada microset shortener. Jadi ini fitur utama unggulan ya Bapak Ibu. Microset shortener mana yang Bapak Ibu inginkan. Bentuknya seperti ini untuk melacak, customisasi ya. Nah, ini bentuk-bentuknya yang pernah dibuat yang lainnya ya, bisa untuk personal, bisa untuk yang kepentingan perusahaan atau sekolah ya. Cepat gunakannya. Oke, kita praktek saja langsung, tapi sebelumnya saya arahkan dulu satu persatu di sini cara mengelolanya. Bapak Ibu kalau dari sini bisa klaim s.id nama klaim, langsung ketik klaim. Nah, nama Microsoft-nya apa masukkan sini. Kemudian shortener juga begitu. Bapak Ibu masukkan di sini klik shortener-nya apa. Sini ya. Nah, kemudian singkatkan. Ini kan panjang nih, Google Docs dan seterusnya. Disingkat, nanti kan keluar. Nah, itu secara umum. Tapi kalau secara khusus akan lebih menarik nih, ya. Saya arahkan ke berlangganan. Apakah berbayar? Nah, di sini ada yang versi free, Bapak Ibu. Free, paket umum untuk mencoba, ya. Mencoba bagaimana kita bisa gunakan ini. Kemudian yang kedua, ini ada bulanan, ada tiap tahun ya. Bisa US dollar, kalau ini US dollar, kalau ini Indonesia. Ini bulanan. Saya ambil bulanan deh contohnya. Ya, ada light seperti ini, tapi ini tidak tersedia. Kalau ini tersedia. Kemudian ada yang starter, cuman 44.900, artinya 50.000 lah ya, 50.000. Kemudian ini untuk yang sedikit lebih pro, 1 juta sekian per bulannya. Dan kalau custom lagi itu yang harus berinteraksi langsung dengan CS dari s.id. Nah, kalau yang setiap tahun bagaimana? Setiap tahun bayarnya tahunan itu ada yang 179.999 ya, 200 gitu ya. Nah, ini berlangganan. Yang free ya tetap ada. Nah, kemudian ada yang starter, dihitung-hitung dia jatuhnya 37.500, cuman membayarnya 1 tahun ya tagihannya. Jadi 449.500 lah seperti itu. Kemudian ultimate demikian. Jadi apa fitur kelebihan dan kekurangannya akan dilihat sini Bapak Ibu. Kalau gratis, Light Starter, Ultimate Custom. Saya ambil yang 3 ini dulu ya, gratis Light Starter. Untuk menyingkat tautan, batasan pengunjung, ini semua tanpa batas, unlimited. Jadi siapapun bisa mengunjungi. Tidak dibatasi 10 orang atau 20 orang, dan seterusnya. Kemudian menyingkat tautan, ini bisa 100 link yang disingkat per bulannya. Tapi kalau Bapak Ibu starter bisa 300 per bulannya. 300 link ya, 300 link. Kemudian ada juga yang 3.000 link ya, kecuali custom itu nanti beda urusan ya. Terus customisasi nama tautan. Nah, ini sama sih, mau free maupun yang berbayar bisa di custom. Kemudian mengubah nama tautan customisasi. Ya, kalau yang free hanya 5, yang mau diubah itu bisa 5. Tapi kalau yang light 10, yang starter bisa 30. Nama tautannya, nama linknya bisa diubah. Kalau mengubah tautan asli, begini maksudnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya nih, misalkan tautan Google Docs bla bla bla, kemudian diubah, disingkat ya, atau Google Form-nya, kemudian disorten gitu kan, disingkat. Tuh, aduh salah nih, ini ada yang kurang saya update. Nah, kan berubah nih. Nah, ternyata kalau yang versi free tidak bisa diubah yang tautan asli. Tetapi kalau versi starter, Bapak Ibu bisa, cuman dibatasi sebulan hanya 3 kali. Kalau yang ultimate tentunya lebih banyak, 30 nama tautan aslinya diganti. Misalkan lagi nih, Bapak Ibu punya web www.abg.com misalkan. Aduh salah ini, saya ganti www.remaja.com misalkan. Nah, ini tadi, kalau yang starter bisa diganti 3 kali selama sebulan. Tapi yang free tidak bisa. Kemudian itu terkait tautan ya, shortener. Nah, terkait microsite. Kalau versi free, Bapak Ibu dibatasi 5. Membuat microsite itu 5 saja. Ya. Mungkin mau pelajaran A, mau pelajaran B, lo kok sudah habis ya ini karena dibatasi 5.
Sedangkan yang versi light 10, kalau starter 30. Anggaplah satu hari satu gitu ya. Bapak Ibu buat microset bisa ini. Kalau yang ultimate bisa 300 ya, sebanyak mungkin. Terus komponen microsite-nya ini 100, 100, ini 200 Bapak Ibu. Artinya apa? Bisa digunakan sebanyak 100 sampai 200 ya, ini tanpa batasnya. Kemudian mengubah nama tautan, yang free nggak bisa, yang lainnya bisa. Nah, tulisan biasanya ada powered by s.id ya. Yang free tidak bisa diubah atau disembunyikan. Tetapi versi mulai starter itu tulisannya bisa diubah. Komponen terkunci mulai starter ya. Kemudian nama pendek untuk tautan microsite terbatas satu per bulan. Kalau yang free nggak bisa. Kode QR semua bisa. Menyembunyikan logo s.id, ya misalkan Bapak Ibu tidak ingin menunjukkan logo s.id, kalau versi free tidak bisa. Nah, mulai versi starter ya. Kemudian customisasi logo QR hingga satu kali aja. Yang lainnya lebih. Kalau yang free nggak bisa. Customisasi warna QR code satu kali. Kalau yang versi starter, yang free nggak bisa. Analitik bisa semua, pengunjung bisa. Tampilan rentang analitik itu kalau yang versi free hanya 7 hari yang dihitung. Kalau yang lainnya bisa 30, 60 ke atas ya. Retensi 30, 90 hari. Nah, bebas iklan nih, free nggak bisa, harus pasti ada iklannya. Tapi yang lainnya bisa. Iklan di mana posisinya, baik di halaman dashboard, link plus, protected link, microset itu sendiri. Nah, ini adalah batasan-batasan terkait fitur-fitur yang gratis, light, starter, dan buff ya. Ini terkait itu. Oke, sekarang saya masuk ke prakteknya nih Bapak Ibu. Saya masuk ya. Kemudian pilihannya Bapak Ibu bisa menggunakan email biasa, menggunakan Google, atau u.id. Saya menggunakan Google saja. Nanti di sini saya pilih. Kemudian di sini kita tunggu secara aksesnya. Nah, di sini adalah dashboardnya Bapak Ibu. Di sini sebelah kiri ini ada nama Bapak Ibu ya. Saya ini milihnya starter ya, versi starter yang tadi yang saya maksudkan. Terus di bawahnya ada dashboard. Di sini dashboard ada akses langsung membuat tautan baru, membuat microsite baru. Karena memang dua ini ya. Yang menarik adalah sort with s.id. Bapak Ibu, widget ini bisa ditarik, dimasukkan bookmark bar. Nah, menarik ya. Jadi langsung klik dengan s.id, Bapak Ibu bisa ya, bisa ditarik widgetnya. Kemudian yang berikutnya analitik. Analitik itu yang tadi saya sampaikan. Jumlah tautannya ada 43 selama ini. Kurun waktunya ini ya Bapak Ibu ya, 17 Juni 2024 sampai 23 Juni. Ya, Bapak Ibu bisa klik di sini, kurun waktunya ya, bisa dilihat dari sini. Oke, kemudian pengunjungnya berapa? Pengunjungnya 6. Pengunjung unik 6, QR belum. Ini yang kita lihat analitiknya. Lini masanya, periodenya ini, periode waktunya, itu sini naik 23 Juni. Nah, kemudian ada data populer, data tambahan. Data populer mana nih yang sering dilihat oleh teman-teman yang lain? Nah, ini bisa dilihat. Microset populer yang mana ini ya bisa dilihat. Kalau QR belum saya buat. Data tambahan adakah? Nah, ini ada yang direct, ada top region. Oh, ternyata yang melihat itu ada yang dari Indonesia, kemudian Finland, Rusia, United States. Jadi dari analitik ini bisa dilihat data-datanya. Browser teratas apa ini? Chrome yang utama ya. Kemudian perangkat teratasnya mulai dari Windows, ada Macintosh, ada satu yang tidak dikenal. Baik, analitik cukup jelas ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke berikutnya di bawah tautan. Kita lihat dulu sebelah kanan Bapak Ibu. Tautan ini karena saya starter bisa sampai 300 tautan per bulan ya. Kemudian nama pendek yang diubah bisa 30, kemudian juga
nama tautan yang terbatas per bulan ini ya, dan seterusnya. Kemudian ini yang tautan yang sudah pernah dibuat, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini linknya, kemudian diklik singkatkan. Nah, di sini nanti bisa diberikan judul. Kalau parameter ini biarkan saja, tidak perlu. Kemudian di sini tautan terproteksinya. Nah, ini yang dimaksud terproteksi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik tambahkan password. Misalkan Bapak Ibu punya tautan ini hanya untuk peserta didik atau mahasiswa atau orang di kantor misalkan ya. Ya udah itu aja yang mengetahui karena yang khusus untuk itu karena itu misalkan internal ya, kondisi internal. Tautan berjangka. Nah, tautan berjangka ini tadi saya sampaikan dia bisa diatur nih tautannya ini sampai hari apa tanggal apa bisa diklik ini. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan ini sampai waktunya pun bisa digunakan. Jadi mau yang diberi password atau berjangka meskipun tidak ada password, ini misalkan tugas-tugas untuk dari dosen ke mahasiswa dan untuk peserta didik, ya udah kalau siswa tidak ini tidak bisa diakses gitu ya biasanya. Nah, itu bisa digunakan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Oke, sekarang microsite. Microsite ini ada buat baru. Di sini ada kolom terakhir diperbaharui, ada favorit dan seterusnya. Dari 30 yang disediakan microsite, saya baru menggunakan 5. Ya, kurang lebih seperti itu. Tiket support. Tiket support ini kalau ada permintaan verifikasi yang ke apa ya office dari s.id customer care-nya ya. Kemudian berlangganan. Berlangganan ini ya ini seperti ini. Saya monthly aktifnya ini ada add-on, invoice dan seterusnya. API ya, saya rasa ini kesempatan berikutnya ya Bapak Ibu jika mau menggunakan ini mengintegrasikannya dengan aplikasi menggunakan ini. Terus pengaturan lainnya apa nih? Nah, nama lengkap, emailnya, newsletter, misalkan Bapak Ibu ingin menerima newsletternya dari s.id silakan ya. Kemudian kata sandinya mau diubah silakan. Akun pihak ketiga ya Google account tadi itu ya. Bapak Ibu kalau menggunakan Google account langsung sekali klik bisa masuk nih. Jadi tidak setiap saat menggunakan password. Begitu juga you.id. Pengaturan lainnya nih, UTC-nya ini Bapak Ibu ganti nih, misalkan +7 misalkan ya. Nah, ini simpan. Terus pengaturan QR code ada 3. Ada modelnya ada tulisan s.id, ada gambar rantai begini, ada no logo. Bapak Ibu mau buat sendiri boleh seperti ini ya. Pilih gambar apa nanti di customize. Silakan. Iya, Alfa, Mukhtar ya. Terus ada penukaran kode untuk penawaran Nanda ini ya. Ini kode referral. Nah, untuk masukkan kode referral, riwayat masuk, dan seterusnya. Oke, kita langsung action Bapak Ibu. Saya mau yang buat tautan baru nih. Ya. Tautan baru ini nanti Bapak Ibu ya, jangan lupa ya, klik ini. Kemudian tautan panjangnya, misalkan saya ambil hightechteacher.id. Ya, saya ambil ini. Saya ambil bagian tunggu sebentar sebagai contoh apa ajar ini ya ada coba kita lihat bahan ajar K13 misalkan. Oh tidak ada. Saya ambil contoh literasi digital misalkan ini ya. Yang ini loh. Yang ini klik. Misalkan ya, saya ambil contoh ya Bapak Ibu, karena nanti bisa di mana. Ini kan panjang ini Bapak Ibu. Saya ambil, saya klik. Tentu saja Bapak Ibu kalau melihat seperti ini kan susah ya mengingatnya. Sekarang saya mau masukkan sini. Nah, sini. Sertifikasi teacher misalnya. Sertifikasi teacher. Nah, pengaturan lanjutan selalu ada. Kalau parameter UTM, ya saya rasa nggak perlu ya, Bapak Ibu. Misalkan terproteksi nih, atau jangka waktu deh.
jangka waktunya sekarang tanggal 23, misalkan tanggal 24 Juni 2024. Jam berapa ini? Jam 19.43. Nah, singkatkan. Captcha-nya kita klik dulu. Oke, sudah jadi nih Bapak Ibu. s.id/27kcb. Nah, dari yang tautan yang panjang seperti ini, yang susah, nah, makanya diperpendek. Tapi Bapak Ibu bisa edit, klik yang ini, edit. Nah, short is required field. Ini diganti Bapak Ibu, 27kcb. Ini kan orang susah nih ya. s.id, ya, saya masukkan aja high tech gitu ya. High tech. High tech sekarang tanggal 23 deh. High tech tanggal 23. Klik simpan. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah memiliki link yang baru, hightech 23. Bagikan langsung ke Facebook, Twitter, WhatsApp, copy linknya atau QR code atau plus URL, ya plus URL disimpan. Nah, ini kita berikan. Dari yang panjang ini kan susah mengingat ya, jadi itulah fungsinya. Ya, jangan lupa yang tadi apa namanya untuk tautan ya. Ini kan ketemu tautan nih high-tech 23. Bapak Ibu langsung bisa di sini, bisa pakai QR code. Nah, bisa di-download atau langsung di-share gitu ya. Oke. Kemudian kalau mau edit, silakan edit. Nah, waduh saya mau edit nih. Nah, ini yang saya maksud. Ini edit ini tadi kan high tech yang ini nih sertifikasi. Saya ganti nih. Oh, salah link saya ternyata. Misalkan nih ya. Saya salah link. Ternyata saya harus masuk link yang ini. News misalkan. Di news ini kita akan lihat apa nih kontennya. Nah, kontennya seperti ini. Waduh, tadi salah. Nah, sekarang kita ganti educatech.id. Misalkan Ctrl C. Terus ini, yang ini aslinya ya. Originalnya, saya ganti ini. Kemudian saya save. Nah, jadi nanti hightech 23 yang Bapak Ibu buat singkatan mengarahkan linknya ke educatech.id. Padahal tadi itu yang apa namanya ada sertifikasi ya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jatahnya berapa ini? Saya memiliki jatah per bulannya 3. Sudah saya gunakan 1 ya. Ya nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu bisa tahu ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada namanya style password. Nah, kode rahasianya apa ini? Kalau tidak ada ya nggak apa-apa sih. Di skip aja. Statistiknya. Nah, statistiknya ini belum ya, karena baru dibuat ya, jadi belum ada nampak di sini. Oke, sekarang kita ke microsite. Nah, ini yang kita buat. Microsite yang kita buat ini karena untuk pembelajaran, pemanfaatannya kita klik ini Bapak Ibu. Kemudian di sini banyak nih, mau dibuat personal branding atau Bapak Ibu mau promo makanan minuman, komunitas, brand, webinar dan seterusnya. Ada CV, acara online. Nah, saya pilih edukasi ya, karena terkait tema kita. Saya klik edukasi, kemudian di bawahnya lanjutkan. Nah, di sini nanti template-nya yang sediakan ada di sini, yang tersedia. Ada tema opsional, ini template-nya. Di sini ada muat yang banyak. Ada learning material, absen. Jadi kalau absen gimana nih? Absen modelnya gini Bapak Ibu, menarik ya. Nah, kalau ekskur, nah, ekskurnya begini. Raport online, nanti seperti ini, dan seterusnya. Saya ambil learning material, Bapak Ibu. Karena pemanfaatan dalam pembelajaran. Saya ambil ini ya, Bapak Ibu. Kemudian saya klik lanjutkan. Nah, sekarang pilih nama. Misalkan apa ya, IPAS. Saya pakai nama IPAS kelas 4. Ini ya. Nanti tautan Microsoft-nya apa nih? Ya kita tulis saja IPAS 4 atau webinar IPAS 4. Begini ya. Terus selesai. Ini seperti ini. Nah, kita akan dihadapkan begini.
Ini menarik, kenapa? Setiap perubahan yang Bapak Ibu tampilkan di sini, yang Bapak Ibu buat ya sebelah kiri, itu nanti akan tampil di sini. Ini tadi namanya IPAS ya. Saya ganti ya. Tapi sebelumnya izinkan saya menunjukkan Bapak Ibu di bawahnya ada powered by s.id ya kan. Saya masuk ke pengaturan dulu. Ini namanya kalau mau diganti silakan diganti. Jika tetap ya silakan. Terus di sini juga jenisnya apa? Eh, saya tetap edukasi. Edukasi. Terus ada ini warna tema-temanya nih. Ini kan warnanya putih ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau ganti ini juga boleh. Nah, ini juga boleh. Nah, ini. Jadi selera aja ya. Bapak Ibu mau yang seperti apa? Nah, nanti akan muncul ada di sini ya. Saya masuk aja ke sini. Muat banyak. Berarti bisa diklik lagi nih. Masih ada ini Bapak Ibu. Ini banyak nih. Nah, bisa di custom tadi itu kan. Nah, ini seperti ini. Oke, anggaplah ini ya. Terus gambar backgroundnya ini kan warnanya eh, gradiasinya seperti ini. Mau diganti juga boleh. Ya, silakan diklik ini nanti diganti ya di warnanya. Kemudian saya close. Background stylenya seperti apa? Mau repeat atau seperti ini atau start atau end. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba sendiri ya nanti ya. Atau full blur, contain. Ya, ini Bapak Ibu bisa anu sendiri sesuai kreativitas. Oke, kemudian warna backgroundnya ini ada abu-abu ya, bisa di reset. Backgroundnya apakah base, default, atau dark? Ini agak dark ini. Kemudian darken, lebih gelap lagi. Nah, seperti ini. Sesuai ya selera ya. Kemudian fontnya mau Montserrat atau yang lain, silakan. Banyak sekali nih. Bapak Ibu bisa coba. Terus jenis tombolnya kan Bapak Ibu seperti ini ya. Elevate, kemudian solid, kemudian outline. Ini ya. Ada square, ada full round. Mana yang Bapak Ibu suka? Ya, saya anggaplah outline ya, biar kelihatan jelas. Warna tombol, ukuran. Ini ukuran base, kemudian ini small. Nah, jadi Bapak Ibu yang tentukan. Kemudian penempatan komponen, ini kan di sini center nih. Ini apa start itu begini ya. Saya pilih kembali center. Ada pengaturan lain nih. Pilihan gambar untuk deskripsi ya. Bapak Ibu bisa ganti pilihan gambar untuk deskripsinya. Terus ini hilangkan power. Nah, ini ya. Ini kan ada nih power.id. Kita klik sini maka dia hilang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buat seperti itu ya. Kemudian saya kembali ke komponen. Nah, di komponen sini, oh tadi belum ya. Sebentar, saya masuk ke profile dulu. Nah, di profile ini ada gambar ini kan. Nah, ini saya ganti Bapak Ibu. Saya ganti dengan catatan Bapak Ibu asetnya disimpan ya. Saya pakai flyer, maka dia akan pindah ke ini. Mau tulisan ini juga boleh ya. Pemanfaatan ini ya, silakan. Nanti akan muncul ini tergantikan. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang kecil ini juga Bapak Ibu ubah. Ubah bisa menggunakan emoji yang ada atau brand yang ada di sini atau general ya Bapak Ibu bisa gunakan atau masih menggunakan sistem unggah. Unggah gambar asumsi saya gunakan yang sama. Tinggal nanti potong aja yang mana yang digunakan ya. Misalkan ini nih. Nah, oke ya. Kemudian warna backgroundnya, bentuk profilnya rounded ya. Ini ada rounded, ada square. Dia akan bentuknya jadi square. Tadi rounded. Kemudian nama profilnya IPS kelas 4. Kalau tetap ya udah biarin aja. Terus ini deskripsinya nih. Di sini kan ada tulisan your learning material name here. Saya ganti deh. Pembelajaran IPAS kelas 4. Nah, ini ya, ini kelihatan ya. Bapak Ibu bisa ubah, sesuaikan saja dengan nama-nama. Saya akan pakai Poppins ya. Saya gunakan Poppins. Kalau mau di-bold ya boleh.
Misalnya seperti apa? Nah, ini di boot. Saya misalkan tidak saya boot, sudah. Ini sudah save otomatis. Kemudian kalau sudah ini yang tandanya ini panahnya arrow-nya ini saya ke ataskan. Ya, jadi sudah jadi bagian awal. Bagian yang kedua. Nah, bagian kedua ini menarik. Yang pertama sebelah kiri Bapak Ibu. Ini ikonnya. Ikonnya mau diganti, silakan. Nah, ikonnya bisa brand, bisa general. Saya gunakan contoh brand. Ada enggak ya di sini? Ada. Saya gunakan TikTok. Kenapa TikTok? Karena saya ingin masukkan openingnya. Misalkan ini pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya ambil link dari TikToknya, dari TikTok ini. Kemudian saya ambil, Bapak Ibu mulai nih, link-linknya dibuat ya. Link-linknya dibuat, mana yang mau dimasukkan. Ini saya buat yang ini. Saya klik di TikTok ini sebelah kanan, salin tautan. Nah, oke ya. Salin tautan. Salin tautan ini ya Bapak Ibu. Kemudian kembali ke microsite. Ini saya ganti begini. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah, ini sudah diklik aja gini. Nah, gini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah yang bagian kedua. Kalau ini di sini, sebentar. Nah, ini di sini ya Bapak Ibu. Ini kan your materials here ini kan sudah saya ganti ya. Nah, ini diganti teksnya. Ini kan linknya tadi. Opening lesson. Misalkan seperti itu. Masalah font ini Bapak Ibu ganti ya. Langsung di sini aja. Ini otomatis tersimpan. Kan? Akan terotomatisasi dan tersimpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Your materials ini kita ganti. Nah, ini urutannya Bapak Ibu. Urutannya Bapak Ibu ganti. Sekarang kalau tadi sudah opening, saya ambil contoh ini lessonnya. Saya ambil dari sini. Ini video YouTube. Saya klik share. Saya copy. Saya kembali lagi ke microsite. Ini saya ganti sini. Kemudian di sini apa ya, energi dalam sistem kehidupan. Saya copy paste, kemudian saya masukkan di sini. Nah, di sini ya. Ini bentuk penjelasan video nih. Nah, kalau sudah, ini ikonnya saya ganti brandnya pakai YouTube. Ada nggak? Ah, ini ada YouTube. Nah, untuk YouTube ya karena video penjelasan. Udah digini aja, nggak usah ditambah yang lain-lain. Ini kalau ini diarahkan ke atas atau paling bawah. Itu bebas saja ya. Saya masukkan sini. Jadi sudah dua nih. Opening lesson, kemudian energi dalam sistem kehidupan itu adalah penjelasan secara visual. Nah, yang ini mau dibuat latihan soal. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita tinggalkan sejenak. Kita masuk ke sini dulu. Nah, karena saya membuat video ini, ya Bapak Ibu, membuat video ini, kemudian saya eh, create a quiz. Ya, saya klik create a quiz. Nah, create a quiz ini karena ini kelas 4, saya ganti kelas 4. Mau berapa pertanyaan? Misalkan saya buat 10 pertanyaan, apakah diinkludkan video klip? Yes. Kan saya customize quiznya. Saya customize dulu, nanti langsung masuk Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Tuh. Dari video gimana nih? Ya, Bapak Ibu bisa gunakan fitur Quizzes AI. Jadi itu adalah salah satu fitur unggulan dari aplikasi Quizzes, Bapak Ibu. Jadi nanti sama AI-nya dibuatin soal, 10 soal. Berdasarkan apa? Video YouTube yang Bapak Ibu pilih ya tadinya. Kita akan lihat. Ini 10 soal ya, sudah muncul. Ini ada klipnya. Ini sudah ada jawaban yang benar, Bapak Ibu tinggal edit.
Kemudian Bapak Ibu cari lagi. Kalau mau ditambah boleh tambah soal. Tambah soal ini Bapak Ibu bisa gunakan ini dari kuisis. Apakah jawaban gambar, esai, jawaban video, respon matematika ini juga matematika ya. Jadi masuk ke sini ya. Nanti kita akan coba. Sekarang dengan hal yang sama ini sudah menurut kita poinnya sudah, kemudian berapa durasinya 30 detik, kita save nih. Bapak Ibu save. Ini ya kanan ya. Kita save, kita simpan. Nah, nanti muncul di sini Bapak Ibu. Muncul di sini, kemudian kita eh, berbagi dengan tim atau guru. Saya pakai gunakan di web ini ya Bapak Ibu. Bisa gunakan link. Atau Bapak Ibu bisa gunakan itu di sini ya. Linknya banyak nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan langsung tugaskan juga bisa. Oke, saya copy paste di sini. Nah, kemudian di sini latihan soal 10 nomor. Sini diganti, kita ganti. Apakah ada brandnya? Kita lihat. Kalau tidak ada, Bapak Ibu unduh dulu ya quizisnya. Nah, ini yang tersedia. Cari sini quizzes. Ada enggak ini kita lihat. Kalau tidak ada Bapak Ibu unduh, kemudian dimasukkan. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada logonya Bapak Ibu cari secara umum masuk ke unggah gambar ya. Dalam hal ini saya hanya menggunakan emoji ya Bapak Ibu. Izin saya gunakan emoji smile. Oke, ini sudah jadi. Ini sudah tombolnya default ya. Oke. Ini latihan soalnya sudah masuk. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat di atas ini. Ada eh, apa namanya? Opening lesson, energi ini YouTube, kemudian ini ada latihan soal. Kita coba tambah yang lain ya Bapak Ibu. Kita coba tambah yang lain di sini. Eh, Bapak Ibu, kalau menggunakan embed itu artinya komponen yang terproteksi, artinya eh, ada tambahan tersendiri ya di sini ya. Berarti apa namanya autoplay, ya autoplay yang bisa ditambahkan di sini. Tapi saya tidak ini. Bagaimana caranya eh, membuatnya atau mengganti komponen ini? Baik, caranya mengganti adalah ini embed ya. Embed juga bisa ya di sini sama ya, sama seperti di atas nanti autoplay. Ini nanti munculnya langsung di sini. Apa bedanya? Coba kita lihat dengan video yang sama. Kita ambil, misalkan ini ya, copy, kemudian kembali ke sini. Oh, invalid ya, invalid berarti kita pakai share link biasa. Ini ya, kita copy, kita masukkan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, tautan embednya, video pembelajaran. Oke, saya naikkan. Ini sama ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu kan ingin menambahkan nih, menambahkan komponen baru. Klik tambahkan. Banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik namanya tautan, bisa menambahkan teks saja, bisa menambahkan pemisah, embed, atau sematkan, kemudian menambahkan countdown, gambar, maps, image slider, tautan horizontal, terus ada kurikulum vitae, CV, kampanye klip.id, Telegram, WhatsApp. Wah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Silakan tambah sendiri, sesuaikan. Saya gunakan misalkan embed ya. Komponen yang membuat media embed. Kita coba apakah sama. Ini sama dengan yang tadi, jadi rasanya nggak usah ya. Saya hapus. Nah, ini saya tambah yang lain. Biasanya kita gunakan tautan, ya versinya tautan Bapak Ibu.
Nah, ini dia posisi di atas ini, Bapak Ibu coba lihat ini. Nah, ini nanti kita harus turunkan ke bawah dengan cara titik 3 ini. Ya, kita klik pindah paling bawah. Ya, sekali lagi titik 3 ini kita klik, kita pindah paling bawah. Ya, karena urutannya begini, Bapak Ibu urutan. Nah, sekarang kita mau cantumkan apa yang ingin kita cantumkan. Nah, sekarang kita ingin cantumkan buku paket. Nah, misalkan buku paketnya ini. Nah, saya ambil dari aset ya, aset dari buku paket IPAS yang online ini. Jadi ini adalah dasar dari yang kita gunakan dalam pembuatan soal. Nah, ini Bapak Ibu bisa eh, tambahkan yang lain juga boleh. Ya, saya klik aja linknya, Ctrl C, kemudian masuk di microsite di sini, Ctrl V, buku atau referensi. Ya, kemudian gambarnya seperti tadi ya, Bapak Ibu ganti. Ada nggak di sini? Kalau tidak ada, pakai atau kita gunakan yang lain emojinya. Ya, emoji apapun yang Bapak Ibu miliki. Saya akan gunakan ini misalkan. Nah, seperti itu ya. Baik, ini kita klik. Jadi sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, ini ada ini, SID. Kita mau hide, mau hilangkan, mau sembunyikan ya maksudnya. Saya mau sembunyikan. Ini diklik. Nah, udah hilang ya. Kita simpan perubahan dulu. Maka sudah tidak muncul s.id-nya. Nah, yang bagian ini kita ingin nambahkan komponen. Eh, Membuat baris kosong pembatas antara komponen. Tautan horizontal membuat daftar tautan sosial media. Nah, ini saya buat yang pemisah. Nah, pemisah itu ada seperti ini, Bapak Ibu. Slider ya, misalnya slider. Slider ini saya buat pindah di bawahnya ini. Nah, yang saya tarik saja, maka ada tulisannya slider. Nah, di slider ini eh, pembatasnya seperti apa? Ini pembesar. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian bisa border. Nah, bisa. Nah, Bapak Ibu membuat seperti ini untuk pembatasnya supaya tidak lanjut. Kita tambahkan lagi pemisah. Kemudian saya pemisahnya di sini energi. Kemudian saya buat border. Nah, ini ya sama ya. Jadi supaya tidak rancu, Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai tambahan saja mau mempermanis microsite-nya. Saya buat bisa, saya ganti border, kemudian saya buat di sini. Ya, ini yang disebut drag and drop ya Bapak Ibu. Tinggal ditarik aja. Nanti Bapak Ibu sudah memiliki materi ya yang tersusun dengan rapi. Misal ini saya buat border, ini sebuat seperti ini pemisahnya. Saya tarik ya ke bawah. Dah. Nah, ini ya seperti ini. Tinggal satu ini. Saya tambahkan satu lagi pemisah. Kemudian ini diganti border. Saya klik ini paling bawah. Nah, jika sudah, asumsinya Bapak Ibu sudah karena ada openingnya, ada energi, penjelasan video, ada latihan soal, ada video yang lain, kemudian referensi bukunya. Sekarang saya mau pisahkan di bawah. Ini kan sudah bisa ya. Saya mau tambahkan media sosial. Media sosial. Media sosial apa yang ingin kita sampaikan? Tautan horizontal ini sudah ya. Nah, ini kan banyak ini Bapak Ibu link listnya. Kita ini letakkan di paling bawah. Gimana ini lihatnya? Lihat ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menautkan nih. Ketika Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolah dasar sampai menengah, maupun dosen,
selain memberikan pelajaran dengan durasi tertentu ya atau password ataupun umum misalkan Bapak Ibu ingin menandakan jejak, Bapak Ibu punya Facebook, Twitter, TikTok dan Instagram juga boleh sebagai identitas Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini linknya aja diganti ya. Diganti sesuaikan link Bapak Ibu. Misalkan tadi saya TikTok ya. TikTok saya ini saya memiliki, kemudian saya copy, saya masukkan di sini mana TikTok. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan masing-masing. Intinya berupa link. Kalau ini masih kurang ditambahkan boleh ya. Apa saja, website misalkan, silahkan. Oke, ini seperti ini udah jadi. Nah, kalau sudah jadi menurut Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Klik tanda kanan atas ini Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat dulu nih. Oke, kita lihat. Lihat microsite di website Pemkot. Nah, ini hasilnya. Hasilnya Bapak Ibu. Nah, wah warnanya kurang cantik misalkan. Ya silakan kembali ke tadi ke pengaturan, Bapak Ibu pindahkan ke sini. Nah, ya. Ini di sini. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sendiri ya. Nah, ini nanti di sini supaya hasilnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Oke, saya contohkan ini aja. Oke, kita lihat simpan perubahan dulu. Jangan lupa disimpan perubahannya. Oke, kita lihat lagi di sini. Lihat microsite. Ini sudah jadi ya setelah ini. Jadi warna backgroundnya sudah tersedia dari s.id. Bapak Ibu tinggal ubah-ubah saja mana yang menarik ya, menarik dan kemudian mana yang bisa dilakukan. Nah, atau Blackpink ya. Bapak Ibu mau Blackpink juga boleh. Nah, hasilnya tapi ini kombinasi biru Bapak Ibu. Nah, mungkin kita cari yang lebih gelap kayak gini ya. Boleh. Simpan perubahan. Kemudian ini kita, nah ini ya. Kita lihat dulu di sini. Jadi apapun itu, SID ini membantu sekali karena ini microsite. Ketika kita klik ini, dia akan meluncur ke TikTok ya, TikTok yang kita buat. Ya, ini opening yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke, oke. Ini semuanya ketika diklik, semua sumbernya pakai link, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu merangkumnya. Ini disebut dengan microsite dengan nama-nama yang mudah diingat. Ya. Kalau nama yang pada umumnya kan susah nih. Nah, dengan demikian, ini bisa dibuat landing page, apapun yang membranding Bapak Ibu semua. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pengenalan s.id. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dan bisa kita terapkan ya di dalam pembelajaran kita sehingga memudahkan Bapak Ibu semuanya di dalam menerapkan ini semua. Baik, demikian Mas Rey, saya kembalikan ke moderator. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Baik, Pak. Wah, luar biasa sekali ya materi yang sudah disampaikan tadi sama Bapak Rudolf. Terima kasih banyak, Pak, atas ilmunya. Sama-sama. Pasti Bapak Ibu semuanya juga merasakan hal yang sama ya. Banyak sekali insight dan ilmu baru yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Ini kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Nah, sini sudah ada nih yang angkat tangan dari Siti Saadah. Mungkin bisa langsung on mic dan memberikan pertanyaannya. Bentar Mas, saya pakai kerudung dulu. Baik, Ibu. Nah, mungkin saya ke yang di kolom chat dulu, Pak. Ya, Oh, udah ada. Oke. udah. Jadi gini, saya tuh kan sudah pernah buat SID, cuma lupa password.
Nah, itu kan yang disertakan tuh email kita juga kan ya pas daftar tuh. Apakah bisa saya mengakses link tersebut? Karena pas saya masukkan email tersebut katanya eh, tidak bisa masuk terus gitu, Mas. Ada terdengar? Ya, terdengar. Oke, Ya, baik. ya Mungkin seperti ini itu aja sih. cuma Solusinya ada nggak? Ya, oke, mungkin masalah yang lupa paspor ya. Mungkin dari Bapak Rudolf bisa langsung dijawab. Iya, kalau password itu kan terkait dengan email yang kita input awal itu ya. Kita iya. misalkan ini tampilan awal nih, tampilan awal dari dashboardnya seperti ini. Nah, kemudian saya klik masuk, misalkan pakai Google. Dari Google kita masuk lagi di sini. Nah, kalau Google eh, mudahnya sih karena terotomatisasi ya Bapak Ibu, jadi akan masuk. Tapi kalau yang lainnya kita harus ingat, kita mau riset misalkan saya mau pakai email ini. Nah, kalau Bapak Ibu pakai menggunakan Google atau email pada umumnya? Email Biasa. pada umumnya, Ya, Pak, waktu itu. Ya. ya, di sini Bu coba bisa diperhatikan di sini ada email kata ini lupa sandi. Oh, gitu. Ya. Lupa sandi baru nanti Ibu isi lagi nanti pasti masuk ke emailnya disuruh apa dikasih link nanti link itu Mm-mm. diklik akan diminta membuat sandi yang baru ya. Oh, iya. Jadi ya Saya coba ya sekarang ya dipraktekin sekarang. Makasih, ya Pak. sama-sama Ibu. Demikian Mas Rey. Baik, Pak. Kemudian ada yang bertanya juga di kolom chat. Izin bertanya, Pak, pengunjung microsite kita apakah harus mempunyai akun SID juga? Ya, akun apa itu? Akun SID. Apakah kalau Oh, kita ingin diakses juga sama orang lain, apakah orang lain tersebut harus punya akun SID atau bagaimana? baik, terima kasih. Kalau kita memberikan ke orang lain sebagai referensi gitu ya, mereka tidak harus memiliki s.id. Karena itu sama saja kayak misalkan nih, kita memiliki website ya, kita langsung aja berikan website. Kita berikan website, nanti rekan-rekan kita, teman-teman kita, atau peserta didik kita langsung mengklik. Nah, s.id ini adalah daya tariknya itu kita pertama mempersingkat nama URL-nya. Jadi yang panjang jadi lebih singkat, terutama untuk yang poin-poin tertentu. Yang kedua, kita bisa customize. Ya, customize seperti contohnya yang tadi, hasilnya itu cukup satu laman seperti landing page, itu dia bisa memasukkan. Nah, kalau kita kasusnya adalah di dalam pembelajaran, misalkan dalam 2 jam pembelajaran atau 3 jam pembelajaran, itu siswa nanti akan bisa mengklik kalau asumsinya di kelas ya boleh menggunakan HP atau nanti itu bisa digunakan untuk PR. Nah, untuk PR biasanya homework itu anak-anak mencatat di buku agenda misalkan ya. Misalkan www.https://s.id/PR 23 Juni. Kan itu lebih mudah dibandingkan kalau kita menggunakan link yang panjang. www misalkan apa ya google.com/apa panjang akan susah siswa itu menulis di buku agenda ya. Kalau kita menggunakan WhatsApp sih enak ya, tinggal di-share link kemudian diklik. Tapi itu harus ingat linknya. Tetapi kalau kita menggunakan s.id ini tanpa link yang panjang, kita akan ingat, oh tadi diberikan PR sama guru itu s.id garis miring 23 Juni misalkan. Udah ingat tanpa harus melihat catatannya lagi. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi yang kita berikan referensi tidak harus memiliki s.id. Hanya kita sebagai pembuat soal atau materi itu yang membuat dari sana. Ya, demikian Mas Rey. Baik, Pak. Nah, mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu?
Dan mungkin sambil berjalannya Q&A ini, tanya jawab ini, mungkin link absensinya udah bisa di-share juga ya. Kemudian, bentar, mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin eh, apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan, Pak. Apakah microsite yang kita buat ada jangka waktu penggunaannya, misalkan sebulan? Oke, jadi gini, kalau jangka waktu tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya share link lagi, share screen ya. Izin saya share screen. Ini ke sini. Ya, kalau ini sudah sebentar saya masuk dulu. Sini. Nah, tadi kita buat di microsite, misalkan IPAS ini tadi ya, saya coba edit. Oh, edit di sini. Sebentar. Ini bisa di apa namanya, diedit, diedit pengaturan, ada jangka waktunya di halaman awal ya. Di halaman awal itu kita mau sampai kapan ini membuatnya, ya kan? Atau kita biarkan apa adanya tanpa ada jangka waktu. Jadi saya ulang kembali, misalkan saya membuat baru, ini ya, misalkan saya buat edukasi, saya asumsikan ini profil sekolah, oke. Nah, durasi yang kita buat itu perlu nggak kita sampaikan? Kalau tidak kita gunakan, maka tidak perlu ada jangka waktu, berarti ini seterusnya digunakan. Ya, seperti tautan tadi itu ya, terutama di tautan ini Bapak Ibu. Ini diedit, diedit ini nanti ada jangka waktunya. Nah, kalau nanti digunakan jangka waktu, maka eh, dia akan berakhir sesuai jangka waktu yang kita berikan. Tetapi kalau kita hanya memberikan password, berarti itu untuk orang tertentu saja dalam kegiatannya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tautannya ya, tautannya berjangka waktu. Ya, tautan. Nah, seperti ini kita berikan jangka waktu. Tapi kalau microsite, saya rasa tidak ada khusus jangka waktunya. Jadi kita bisa buat misalkan ini ya, saya coba lagi, saya buat begini. Oke, pilih nama, bio, misalkan bioku, kita klik selesai. Oh, ini kalau sudah selesai, ya, digunakan bioku 23 Juni. Kita lihat. Nah, dari sini saja kita langsung masuk ke sini tanpa ada jangka waktu tertentu, Bapak Ibu. Jangka waktu hanya berlaku untuk menggunakan tautan. Tautan itu link yang kita gunakan. Kalau microsite, dia akan seterusnya ya. Seterusnya akan ada di sini dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Hanya saja bedanya dengan versi free, tulisan powered by s.id itu tidak bisa dihilangkan. Kalau yang berbayar bisa dihilangkan. Ya, jadi yang jangka waktu tadi dimaksudkan hanya untuk tautan itu berlangsung berapa lama. Tapi kalau untuk microsite bisa digunakan. Ya, hanya saja bedanya kalau free dan tidak free adalah
berapa banyak yang dibuat ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, eh, kalau ini misalkan ya saya menggunakan starter, itu dalam setiap bulannya saya bisa membuat eh, tautan tautan ya, link ya, 300 dari sekian tautan. Ya, kemudian kalau microsetnya juga bisa dilihat. Kita lihat di pengaturan, kita masuk ke newsletter, akun, pihak ketiga, profil. Nah, di sini bisa kita lihat berlangganannya. Nah, ini berlangganannya, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa akan kita lihat berapa banyak yang bisa kita buat di dalam setiap eh, prosesnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ya, ini kalau tautan microset sebelah kanan. Nah, ini kalau tautan 300 eh, totalnya tautan dari satu ini. Atau kalau kita lihat dari depan, ini misalkan saya keluar, Bapak Ibu masuk ke sini bisa dilihat berlangganan. Di dalam bagian berlangganan, misalkan bulanan ya. Nah, ini kita bisa lihat ini berapa banyak yang bisa kita buat. Menyingkat tautan. Oh, kalau yang starter 300 tautan. Kalau yang gratis 100 tautan per bulan. Membuat microsite itu berapa banyak? 5. Kalau itu versi free. Jadi Bapak Ibu kalau versi free hanya 5, ketika membuat lagi nggak bisa, kecuali dihapus. Kalau bisa dihapus ya. Nah, kalau yang starter bisa sampai 30. Jadi saya bisa membuat microsite sebanyak 30. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, eh, durasinya berapa? Itu kembali ke tautan ini. Tautan yang disettingkan untuk dibaca orang lain. Mau kita loss tanpa ada apa namanya batasan ya bisa, nggak ada masalah sih. Kalau itu isinya umum ya. Tapi biasanya kalau kegiatannya internal, kita bisa buat batasan. Internal itu misalkan itu kalau di kelas, ya udah ini untuk 1 minggu, ya kan. Kalau setelah 1 minggu siswa tidak bisa membaca gitu kan, ya itu bisa. Ya, atau batasan yang serupa dengan itu. Jadi itu aja sih perbedaannya. Tapi kalau dari sisi pembuatannya batasannya hanya ini karena itu versi free atau yang lainnya. Ya. Begitu Mas Rey. Baik, Pak. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin dari Ibu Siti Saada yang tadi, apakah sudah bisa untuk eh, membuat password juga? Sudah Pak, sudah terbuka ternyata barusan. Oke, sudah terbuka ya. Ya, makasih. Oke, sama-sama Ibu. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin bisa share screen lagi dari panitia. Oh, ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Kapankah kita harus menggunakan microsite, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Nah, microset ini sebenarnya preferensi kita masing-masing. Artinya, kalau itu kondisinya kita di sekolah atau di kampus, biasanya dosen atau para pendidik itu membuatnya untuk memudahkan peserta didiknya untuk mengerjakan tugas. Karena kan gini, kita dalam semester 1, semester 2, katakanlah semester 1 nih. Semester 1 itu ada berapa kali tugas, berapa kali yang pembelajaran tatap mukanya, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan mengarrange itu semua, bisa kita gunakan microsite sebagai batasan untuk melihat kembali bagi kita posisi sebagai peserta apa namanya guru atau pendidik. Oh, tadi saya di pertemuan hari Senin hari Sabtu misalnya hari Minggu tanggal 23 saya sudah pernah memberikan tugasnya itu ini dan ini dengan konsepnya ini. Berarti pertemuan sesi berikutnya saya membuat pertemuan yang kasus yang berbeda. Mungkin bisa jadi tema yang sama. Temanya saya ulang 2 kali atau 3 kali, tapi sub-sub temanya bisa 3 kali, ya kan? Satu tema yang sama, tema besar, payung besarnya sama, tapi subtemanya bisa berbeda.
Nah, itu di setiap pertemuan akan berbeda. Biasanya kan kita lupa ini, Mas Rey. Jadi sesi ini diulang lagi di sesi berikutnya. Karena kita tidak ada administrasi yang cukup buat kita, artinya pengorganisasian materi gitu ya, kurang. Sehingga ketika pertemuan selanjutnya diulang lagi. Nah, kalau dengan adanya ini microsite, ini kalau kasusnya kita pendidik, ya ini membantu kita baik dosen maupun pendidik itu melihat scope and sequences dari materi yang kita berikan. Mulai dari openingnya, mulai dari konsep yang kita berikan, materi yang kita berikan, sampai closing dan pertanyaan-pertanyaan soal jawab, evaluasi. Itu sih kalau pengalaman saya, Bapak Ibu, sehingga nanti kalau setiap kali pertemuan, Bapak Ibu bisa listing. Oh, di dalam bulan Juli misalkan, saya 1 bulan ada 8 kali pertemuan nih. Pertemuan pertama saya kasih microset 1, pertemuan kedua microset 2, sampai 8 microset. Dan masing-masing microsetnya ini beda-beda, ya kan? Beda-beda. Jangan sampai saya mengulang 3 kali konten yang sama ya. Itu kadang-kadang kalau kita tidak terorganisasi dengan baik, bahan-bahan yang kita sampaikan, kita kadang mengulang ya. Sampai siswa buku itu sudah pernah ini diajarkan dan sebagainya. Untuk mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut, Microsoft diperlukan. Jadi sebenarnya tidak ada aturan khusus kapan kita menggunakan Microsoft di dalam pembelajaran. Itu kita aja sendiri. Ya, kalau saya, itu tadi, kalau 1 bulan ada 8 kali pertemuan, ya saya buat microset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan masing-masing saya arrange mulai opening sampai closingnya sesuai modul ajar kita, ya itu kita gunakan karena dia berupa link ya. Nah itu contohnya, nah, contoh yang bisa saya berikan. Nah beda lagi kalau Bapak Ibu merupakan mau personal branding ya atau berupa CV Bapak Ibu ingin apa namanya Bapak Ibu yang masih kuliah misalkan saya mau personal branding nih, saya punya CV, punya pengalaman kerja, bisa digunakan itu cuman sekali aja kan, sekali dibuat atau diupdate. Tapi kalau kepentingan kita pengajar ya bisa seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu Mas Rey. Baik Pak. Mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya. Salah satu lagi dari Neneng Irmawati. Bisakah menyimpan link file offline, misalnya bahan ajar berbentuk file Word Office, jadi anak-anak langsung membuka teks pas mengklik. Ya, Eh, biasanya kalau kita simpan, berarti ini kan ada 2 nih sifatnya. Yang sifatnya Microsoft Office 2 something gitu ya. Ada yang 365. Nah, berarti kalau kita membuat 365 kan online nih. Nah, kalau online berarti kita sebagai pendidik atau memberi tugas ke siswa itu kondisinya di setting editor kan, share-nya itu editor. Supaya apa? Supaya ketika kita memberikan itu anak-anak bisa typing langsung di lembarnya. Yang kedua, kalau itu dia merupakan Office yang biasa di desktop itu, maka dia akan terunduh. Ketika link yang kita klik, dia terunduh. Ya, terunduhnya di mana? Karena sifatnya ini menggunakan link, berarti kita simpannya di Google Drive atau sejenisnya. Oleh karena itu kita klik bisa masuk. Ya kan nggak mungkin kita file kita di desktop kita masing-masing di laptop kita kemudian kita tarik link kan nggak bisa, kita pasti upload di paling tidak Google Drive yang kita miliki, nah atau OneDrive ya paling tidak. Nah baru nanti kita klik, kita unduh, baru anak-anak mengerjakan. Kalau 365 enak langsung pakai editor, tapi kalau yang non 365 ya hasilnya terunduh tersimpan di laptop atau di desktop atau di handphone mungkin. Nah, mereka mengerjakan bagaimana pengirimannya. Pengirimannya bisa pakai WhatsApp, email dan sebagainya. Karena mereka office-nya office biasa. Tapi kalau yang 365 itu kalau editor kan bisa langsung dikerjakan. Ya, gitu Mas Dea. Oke, baik Kak. Mungkin berarti harus di-upload dulu ya Kak, sebelum dibagikan menggunakan ID ini. Oke. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir pada webinar kita pada malam hari ini.
Sudah tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu semua yang belum mengisi link feedback dan absensi, bisa diisi terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Perlu diperhatikan juga bahwa pengisian form ini jangan sampai ada yang typo atau salah terlebih lagi pada bagian nama. Karena pada nama sertifikat akan diambil berdasarkan respons dari form yang Bapak Ibu isi. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mensukseskan acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Beberapa hari ke depannya akan ada acara-acara keren lagi, jadi tetap pantau Instagram High-Tech Teacher Indonesia dan semua sosial media High-Tech Teacher Indonesia agar tidak ketinggalan informasi mengenai kegiatan dari High-Tech Teacher Indonesia. Untuk mengakses sosial media HTT-ID, bisa langsung men-scan barcode yang ada pada layar. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara ini, mari kita tutup acara ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Next. Oke. Sebelum benar-benar selesai, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi mohon tetap di depan kamera dan yang belum on cam bisa segera on cam terlebih dahulu sebelum kita melakukan dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya sudah on cam semua, mungkin dari panitia bisa membantu untuk mendokumentasikan. Saya yang hitung, nanti panitia yang akan mendokumentasikan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baiklah, dengan demikian selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, ilmunya, Pak. Ya, sama-sama. Untuk yang belum melakukan pretensi bisa melakukan pretensi yang ada di kolom.